dengan materi kita. Oke. Ya, di sini kita masih berada di mata pelajaran teknologi layanan jaringan, tapi ini Anda sekarang sudah kelas 3. Jadi di TLJ kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis kebutuhan bandwidth. Ya, jadi di sini kita akan belajar apa itu bandwidth, jenis-jenis bandwidth, ya, dan beberapa hal tentang bandwidth. Selain bandwidth, kita juga nanti akan belajar yang dinamakan dengan throughput. Ya, di sini kita masih pengertian bandwidth dan throughput. Ini adalah judul umumnya. Nanti setelah pembelajaran ini Anda akan tahu apa perbedaan dari bandwidth dan throughput. Di sini ada pengertian bandwidth. Bandwidth adalah satu ukuran dari banyaknya informasi atau data. Di sini satuan bandwidth itu adalah bit yang dapat dikirim dari satu tempat ke tempat lain atau dalam satu detik. Berulang. Bandwidth adalah satu ukuran dari banyaknya informasi atau data dalam satuan bit yang dapat dikirim dari satu tempat ke tempat lain dalam satu detik. Ya, jadi itu yang disebut sebagai bandwidth. Di sini bandwidth bisa digunakan untuk mengukur aliran data analog maupun aliran data secara digital. Satuan yang digunakan dalam bandwidth adalah BPS atau bit per second. Ya, artinya bit per detik. Jadi berulang, satuan untuk bandwidth itu adalah bit per second ya. Berikut di sini, nah ini adalah gambaran tentang bandwidth. Jadi bandwidth ini diibaratkan sebagai pipa ya. Modelnya kurang lebih ini cuma pengibaratan saja. Sehari-hari kita sering mendengar bahwa pengertian dari bandwidth internet adalah sebuah batas maksimal kecepatan yang diberikan oleh sebuah internet service provider atau ISP atau sebuah penyedia jasa layanan internet. Jadi kalau penyedia jasa layanan memberikan Anda bandwidth yang besar, berarti data yang dapat dikirim pun akan semakin besar pula. Namun jika sebuah internet provider memberikan Anda bandwidth yang kecil, maka data yang dikirim juga akan kecil. Seperti itu. Berikutnya, dapat diibaratkan sebagai sebuah pipa. Ya, sini sebuah pipa yang dilalui oleh air. Jika ukuran pipa tersebut semakin besar, maka air yang dikirim pun akan semakin besar pula. Jadi bandwidth ini bisa diartikan sebagai ukuran atau besarnya aliran yang diberikan oleh
internet provider. Internet provider itu contoh kalau di Indonesia itu contoh Telkomsel, ya. Telkomsel kalau di luar negeri ada Ooredoo ya, seperti itu di Indonesia juga sudah ada Ooredoo. Tapi kalau di Indonesia kita yang paling lazim itu adalah Telkomsel. Ya. Telkomsel di Indonesia itu memberikan ISP kepada pelanggannya itu 1 Mbps. Jadi kecepatan yang diberikan atau besarnya bandwidth yang diberikan itu 1 megabyte per second Mbps. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau 1 Mbps berarti kira-kira ukuran lebarnya itu kira-kira seperti apa ya. Jadi di sini diibaratkan bisa dikatakan bahwa bandwidth itu diibaratkan sebagai pipa aliran air, ataupun kalau mungkin Anda susah, kita bisa ambil contoh jalan raya. Anda bisa lihat jalan Anda, kalau jalannya cuma 1 meter, berarti yang bisa lewat di situ kan kemungkinan cuma 2 motor, ya tak? Tapi kalau misalnya jalannya diberikan 4 atau 5 meter, di situ mungkin sudah bisa berjejer sampai 7 motor barangkali ya. Sampai 10 motor kalau sampai 5 meter berjejer satu kali jalan. Ya, kalau kita menggunakan bandwidth yang semakin kecil, artinya misalnya bandwidthnya cuma kita ibaratkan jalan yang cuma 1 meter, artinya kan motor yang bisa lewat di situ cuma 1 atau 2, maksimal 2. Tapi kalau mungkin 4 meter, ya berarti mungkin bisa 8 motor yang bisa jalan satu kali di situ. Sama halnya dengan bandwidth. Semakin besar bandwidth yang diberikan kepada Anda, berarti data yang dikirim bisa semakin banyak dan semakin lancar. Jadi artinya Anda bisa melakukan banyak hal di internet provider itu. Anda bisa membuka banyak situs atau menggunakan banyak aplikasi. Kurang lebih seperti itu gambaran bandwidth. Yang berikut kita lanjut. Di sini ada macam-macam bandwidth. Ya, yang pertama itu bandwidth analog. Apa itu bandwidth analog? Di sini bandwidth analog ini merupakan rentang antara frekuensi yang terendah dengan frekuensi yang tertinggi yang digunakan pada transmisi signal radio atau digital ataupun analog dalam satuan hertz, yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu saat. Ya, jadi kalau bandwidth analog ini di sini itu sering kita temui kayak namanya, kalau analog berarti ya berkaitan saja dengan frekuensi misalnya suara, sinyal analog ya, seperti di sinyal radio. Di sini satuannya itu adalah hertz ya, bukan bit ya kalau di bandwidth analog. Kalau di bandwidth analog itu satuannya adalah hertz ya, makanya dulu frekuensi berapa megahertz ya, atau berapa hertz kalau Anda sering menggunakan radio, tapi sekarang tidak laku. Jadi mungkin Anda sudah kurang tahu apa itu hertz ya. Jadi satuan untuk bandwidth analog itu adalah hertz. Nah, berikut di sini ada yang dinamakan dengan bandwidth digital. Bandwidth digital merupakan jumlah atau banyaknya data. Ya, kalau berkaitan dengan data itu selalu satuannya bit yang dapat dikirim dan diterima melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam satu detik. Ya, distorsi ini artinya data yang terbuang atau hambatan dalam satu detik. Satuannya adalah bits, bisa juga bit, kilo, mega, dan giga. Ya, jadi di sini bedakan bit, ya, bedakan bits dengan bit. Ya, ini ada B kecil, B besar, ya, kilo, mega, dan giga. Ya, seperti itu.
kita lanjut. Ya, di sini ada cara untuk menghitung satuan. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada 1 bit, nah, ini 1 bit ini berapa bits? Nah, jadi 1 bit ya, atau 1 B besar itu sama dengan 8 bits. Ya, kalau 1 kilobit, nah 1 kilobit itu sama dengan 1000 bits. Ya, Anda bisa lihat di sini 1 KB itu sama dengan 1000 bits. Berikutnya 1 kilobyte atau 1 KB. Nah, di sini baik-baik. 1 KB itu sama dengan 8000 bits. Berikutnya kalau 1 megabit, nah 1 MB kecil itu sama dengan 1 juta bits. Oke. Berikutnya kalau 1 gigabit atau 1 GB ini sama dengan 1 miliar bits ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Berulang, 1 bit itu sama dengan 8 bits. 1 kilobit atau 1 KB itu sama dengan 1000 bits. 1 kilobyte atau 1 KB besar itu sama dengan 8000 bits. Berikut 1 megabit atau 1 MB kecil itu sama dengan 1 juta bits. Kalau 1 gigabit, 1 GB kecil itu sama dengan 1 miliar bits. Ya, hitung-hitungannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya saya tanyakan kalau 2 kilobit atau kilobit, 2 kilobit itu sama dengan berapa bits, ya pasti Anda sudah bisa menghitung ya. Oke, kita lanjut. Berikut ada yang disebut bandwidth uplink dan downlink. Di bandwidth ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu bandwidth uplink dan downlink. Di sini kita bisa melihat bahwa bandwidth uplink atau upload adalah batas kecepatan upload. Di batas kecepatan upload merupakan sebuah proses di mana kita mengunggah atau mengirim data dari perangkat kita, baik berupa teks, pesan, gambar, video, dan lain-lain ke perangkat lain menggunakan jaringan komputer ataupun internet. Ya. Contoh seperti kita mengunggah sebuah foto ke media sosial seperti Facebook, meskipun kita hanya mengirim sebuah pesan melalui FB, WA, BBM, dan sebagainya, itu sudah disebut sebagai kegiatan upload. Ya. Jadi kalau upload ini Anda sudah tahu ya apa itu mengupload. Ya, jadi kalau bandwidth untuk upload itu berarti itu adalah ukuran data yang diberikan dari ISP, Internet Service Provider, kepada kita. Apa kecepatan maksimal bagi kita untuk mengupload ya. Di sini berikutnya ada bandwidth downlink atau download, batas kecepatan download. Di sini download adalah sebuah proses di mana kita mengunduh data dari perangkat lain atau dari internet berupa teks, pesan, gambar, video, dan lain-lain ke komputer kita. Dengan menggunakan jaringan komputer atau internet, browsing pun merupakan kegiatan yang disebut dengan download karena komputer atau perangkat yang sedang digunakan sudah mengambil data dari internetnya. Jadi kalau Anda melakukan browser dengan Google,
Google Chrome atau Google biasa, ya secara otomatis Anda sudah melakukan kegiatan download. Konsep bandwidth tentunya juga mempunyai kelemahan, salah satunya adalah bandwidth tidak dapat menghitung berdasarkan kondisi jaringan yang sebenarnya. Jadi bandwidth ini punya kelemahan ya, jadi kadang-kadang juga kalau kita mungkin kecepatannya sama kayak Telkomsel 1 Mbps, 1 megabyte per second, tapi ketika kita di jaringan, contohnya kalau di SP, nah secara otomatis jaringannya di situ kan jelek, jadi kecepatannya juga kan akan lambat, tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bandwidth untuk uplink atau upload dan bandwidth untuk downlink di sini ya kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita bisa merasakan bahwa untuk mengupload sesuatu itu lebih susah dibandingkan dengan mendownload ya. Nah, contoh kalau kita mengirim video yang mungkin durasinya sudah 20 menit, Anda kirim WA itu sudah lebih lama waktunya ya. Artinya Anda membutuhkan waktu yang lama, artinya kecepatannya lebih lama dibandingkan dengan Anda mendownload gambar atau video ya pasti akan lebih besar. Nah, sorry, akan lebih cepat. Nah, di sini kita masuk ke yang disebut dengan throughput. Nah, di sini throughput adalah bandwidth yang sebenarnya atau aktual diukur dengan satuan waktu tertentu pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu juga. Ya, jadi throughput ini adalah keadaan sebenarnya dari sebuah bandwidth. Ya, kadang kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau dia punya bandwidth 1 Mbps, ya artinya itu kan agak cepat itu 1 mega dalam 1 detik. Tapi ketika kita berada mungkin di kondisi jaringan yang tidak memungkinkan kita seperti di SP atau di tempat-tempat yang jaringannya belum terlalu baik, ya itu kan agak lama. Ya, jadi throughput ini adalah penghitung atau ukuran bandwidth yang sebenarnya atau yang aktual ya. Nah, contoh di sini bisa kita ibaratkan di sini ini adalah pipa. Sama kayak tadi bandwidth itu kita ibaratkan tadi sebagai pipa. Di sini kalau misalnya pipanya ukurannya besar begini, tetapi kan harusnya kalau bandwidth itu bekerja secara maksimal, ini harusnya airnya full di dalam, ya toh? Nah, tinggi pipa itu sama dengan bandwidth. Nah, ini adalah ukuran data yang diberikan kepada kita. Tetapi pada kenyataannya, air yang ada di dalam itu hanya setengah dari pipa ini. Artinya tidak full karena tadi hambatan mungkin karena kondisi jaringan kita yang sinyalnya belum terlalu baik atau mungkin perangkat kita juga yang masih kurang memadai, itu kan banyak hal sehingga alirannya itu ya tidak full seperti itu ya. Sehingga aliran yang diberikan kepada kita itu tidak full. Maka dari itu di sini bisa kita ambil sebuah contoh, misalnya bandwidth-nya sebesar 60 kilobyte per second ya. Artinya besaran yang diberikan kepada kita itu adalah 64 kilobyte per second. Lalu kita ingin mendownload file dari internet berukuran 128 kilobyte. Ya. Sini kita belajar hitung-hitungan dulu. Nah, jadi lalu Anda ingin mendownload file dari internet yang ukuran filenya itu cuma 128 kilobyte per second. Seharusnya kalau dihitung ini, seharusnya file tersebut sudah sampai di komputer kita dalam waktu 2 detik. Ya, toh? Kalau benar bahwa luas atau besaran bandwidth-nya itu betul-betul 64 kbps.
akan sampai di komputer Anda dalam jangka waktu 2 detik. Bagaimana cara menghitungnya? Besaran ukuran file yang ada yang akan Anda download dibagi dengan besarnya bandwidth. Nah, ini kan 128/64 itu hasilnya adalah 2 detik. Namun apa yang terjadi, file tersebut tiba di perangkat Anda dalam waktu 8 detik. Artinya ketika Anda mendownload, loh kok terdownloadnya sampai 8 detik. Ya. Jadi bandwidth yang sebenarnya itu adalah 128 dibagi 8. Jadi bandwidth yang sebenarnya itu adalah 16 kilobyte per second. Nah, seperti ini, 16 kilobyte per second. Padahal ISP atau internet provider itu mengatakan bahwa Anda bisa mendownload file, kecepatan download yang diberikan kepada Anda itu adalah 64 kbps. Ya, 64 kbps dan Anda ingin download file yang ukurannya 128 kilobyte per second, itu kan bisa kalau dalam keadaan normal itu hanya 2 detik Anda sudah bisa dapatkan file itu. Tetapi karena keadaan atau mungkin jaringan Anda kurang baik, sehingga file itu sampai ke Anda dalam waktu 8 detik. Nah, disinilah kita bisa menghitung keadaan sebenarnya atau bandwidth sebenarnya itu sama dengan 128 dibagi 8 itu sebenarnya kbps-nya itu cuma 16. Ya, jadi turbo-nya itu adalah 16 kilobyte per second. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran antara bandwidth dan turbo ya. Nah, kalau bandwidth itu ya langsung dari provider. Artinya kalau disediakan jasa layanan misalnya kecepatan download 64 kbps di yang diberikan kepada Anda, tetapi ketika Anda ingin mendownload file yang ukurannya cuma 128 itu harusnya cuma 2 detik, tapi kejadiannya 8 detik. Ya. Di sini kita bisa hitung bahwa ternyata bandwidth sebenarnya itu adalah 16. Ya. Bandwidth sebenarnya itu adalah yang disebut dengan throughput atau keadaan aktual dari sebuah bandwidth. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput. Nah, di sini yang pertama yang mempengaruhi bandwidth adalah perangkat jaringan yang digunakan. Ya, semakin bagus jaringan yang ada di sekitar Anda, semakin cepat pula Anda bisa menggunakan internet atau bandwidth yang Anda gunakan pun akan semakin aktual ya, jadi throughput-nya akan semakin kecil ya. Yang berikut topologi jaringan yang digunakan ya ini tergantung juga topologinya seperti apa. Tipe data yang ditransfer ya, jadi tipe data misalnya Anda transfer data yang mungkin di dalamnya mengandung banyak virus atau seperti apa ya pasti juga akan lebih lama. Kalau datanya juga semakin besar ya, pasti akan lebih lama juga. Banyaknya pengguna jaringan ya, ini adalah dampak yang paling sering kita lihat. Nanti ketika Anda melakukan proses download atau mengunduh sesuatu, Anda berada di sebuah lokasi dalam waktu bersamaan, bukan pengunduhan, secara otomatis bandwidth-nya pun akan berkurang atau kecepatan aliran datanya akan berkurang. Nah, jadi mungkin Anda harusnya mendownload dalam jangka waktu mungkin cuma 3 detik atau 5 detik. Ya, ini jadinya sudah sampai 10 detik bahkan lebih itu karena banyaknya pengguna. Sama ketika Anda bermain game, ya secara otomatis kalau Anda bermain game itu kan juga Anda sudah melakukan yang namanya kegiatan menggunakan bandwidth ya. Artinya Anda sudah mendownload ya, karena secara otomatis data-data dari game itu masuk ke Anda. Ya, seperti itu ya. Jadi
semakin banyak orang yang menggunakan sebuah game, maka kecepatan jaringannya pun juga akan semakin lambat. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Ya, spesifikasi komputer server. Ya, jadi kalau penyedia jasa layanan yang memberikan yang Anda akses, semakin baik servernya, ya bandwidth pun akan atau data yang dikirim pun akan semakin besar atau semakin baik. Namun jika servernya kurang memadai, secara otomatis data yang Anda terima pun juga kurang baik atau kurang cepat seperti itu ya. Spesifikasi komputer atau user client. Nah, ini user client itu artinya Anda sebagai pengguna situs. Ya. Jadi setiap situs itu punya server. Contohnya Anda ingin mendownload sesuatu ya, itu tergantung servernya. Ada server yang ingin Anda download, misalnya game atau aplikasi, dan servernya baik, pasti kecepatan Anda mendownload juga baik, namun itu kembali lagi tergantung pada klien atau Anda. Apakah spesifikasi komputer atau mungkin HP Anda baik, ya akan cepat pula. Tapi kalau HP Anda atau perangkat Anda juga kurang bagus, secara otomatis kecepatan dari pendownloadan Anda pun akan lebih lama. Induksi listrik maupun cuaca ya ini juga berpengaruh. Kalau cuacanya agak buruk ya secara otomatis juga berpengaruh sih pada jaringan walaupun tidak terlalu besar. Nah, ini pada keadaan tertentu saja maka listrik ini berpengaruh. Cuaca ya, kalau cuacanya ekstrem ya secara otomatis mungkin ada sedikit gangguan kepada proses Anda baik download maupun upload. Ya, mungkin sedemikian dulu materi kita untuk hari ini. Ya, jadi tadi ini berkaitan dengan bandwidth ya. Jadi itu sedikit penjelasan kita mengenai bandwidth.